Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini dengan pembahasan asal-usul dari Carok. Carok adalah terkenal dengan budaya tradisi atau kebiasaan yang lekat dengan Carok dan celurit. Carok dan celurit juga adalah simbol dari kejantanan dan keberanian laki-laki Madura dalam menjaga dan merawat harga diri. Carok dan celurit juga adalah simbolisasi atau eksistensi dari sebuah harga diri laki-laki Madura. Hanya terkadang bahwa aksi carok dan celurit bukan saja bertolak dari sebuah perlindungan akan harga diri dan martabat laki-laki Madura, tetapi bisa hanya karena masalah ketersinggungan psikologis. Tetapi disitulah manusia ada human errornya yang dipicu oleh perasaan yang serba sensasi atau karena kelemahan psikologis yang berangkat dari segala persoalan hidup yang serba rumit. Kisah sejarawi lahirnya budaya carok dan celurit dalam suku Madura pada zaman Cakraningrat, Joko Tole, dan penambahan Semolo di Madura tidak mengenal budaya tersebut. Budaya yang ada waktu itu adalah membunuh orang secara kesatria dengan menggunakan pedang atau keris. Senjata celurit mulai muncul pada zaman legenda Pak Sakera, mandor tebu dari Pasuruan. Ini hampir tak pernah meninggalkan celurit setiap pergi ke kebun untuk mengawasi para pekerja. Celurit bagi Sakera merupakan simbol perlawanan rakyat jelata. Senjata celurit ini sengaja diberikan Belanda kepada kaum Belater dengan tujuan merusak citra Pak Sakera sebagai pemilik sah senjata tersebut. Karena beliau adalah seorang pemberontak dari kalangan santri dan seorang muslim yang taat menjalankan agama Islam. Celurit digunakan Sakera sebagai simbol perlawanan rakyat jelata terhadap penjajah Belanda. Sedangkan bagi Belanda, celurit disimbolkan sebagai senjata para jagoan dan penjahat. Upaya Belanda tersebut rupanya berhasil memasuki sebagian masyarakat Madura dan menjadi filsafat hidupnya, bahwa kalau ada persoalan, perselingkuhan, perebutan tanah, dan sebagainya, selalu menggunakan kebijakan dengan jalan carok. Perkelahian dalam budaya carok atau celurit biasanya melibatkan dua orang atau dua keluarga besar, bahkan antar penduduk sebuah desa di Bangkalan, Sampang, dan Pemekasan. Alasannya adalah demi menjunjung harga diri. Kata orang Madura, daripada pote mata lebih baik pote tolak. Artinya lebih baik mati berkalang tanah daripada menanggung beban. Tidak heran jika terjadi persoalan perselingkuhan dan perebutan tanah di Madura maupun pada keturunan orang Madura dimanapun di luar Madura selalu diselesaikan dengan jalan carok, perorangan maupun secara massal. Senjata yang digunakan selalu celurit. Begitu pula saat melakukan aksi kejahatan juga menggunakan celurit. Kondisi semacam itu akhirnya masyarakat di luar Madura melabelkan orang Madura suka carok dan aksi celurit. Padahal sebenarnya masyarakat Madura memiliki sikap halus, tahu sopan santun, berkata lembut, tidak suka bertengkar, tidak selamanya menyelesaikan masalah dengan carok dan celurit. Alasan mereka melakukan carok memang patut untuk diacungi jempol, karena mereka ingin menjaga harga dirinya dan menganggungkan perempuan. Jika istri mereka diganggu oleh lelaki lain, mereka akan marah karena hal itu sama saja dengan menginjak-injak harga dirinya dan keluarganya.
Selain karena wanita, alasan mereka melakukan carok yaitu karena harta dan tahta. Harta dan tahta yaitu kekuasaan dan kehormatan yang tidak boleh diganggu. Itu artinya orang Madura tidak ingin diganggu dan ingin saling menghormati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan mengenai asal-usul dari carok. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.